Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gua Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Hari Minggu kita bakal melawan Benfica di round 16 ya di Club World Cup 2025. Manchester City sudah dipastikan akan melaju ya dan kemungkinan besar akan sampai ke semifinal sebelum kita menghadapi Manchester City. Seandainya kita bisa melaju sejauh itu. Setelah Benfica kita akan melawan antara Palmeiras atau Botafogo. Dua-duanya klub yang lumayan memiliki prestasi ya di klub World Cup ini. Mampukah kita melaju sampai sejauh itu? Kita nggak tahu, tapi kita akan fokus dulu di game melawan Benfica dan akan gue bahas di video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue. Kita mulai aja. Come on Blues! Informasi terkini, semua pemain fit ya, kecuali mungkin Wesley Fofana yang memang sudah injury dari jauh-jauh hari. Reece James katanya sudah kembali berlatih dan hari ini gue melihat ada beberapa foto training session di USA. Dan kelihatannya sih semuanya sudah fit. Andre Santos juga sudah berlatih juga ya, kemungkinan gue berharap bisa diturunkan di game kali ini, tapi kita lihat ya kira-kira Maresca akan menurunkan setup game seperti apa di pertandingan round 16 ini melawan Benfica. Kita tahu Benfica berhasil menjadi juara grup ya, setelah berhasil melewati beberapa rintangan terutama Bayern Munchen ya, dan dia akhirnya bisa bertengger di peringkat 1 di grup C. Dan saat ini kita berada di posisi runner up grup D ya. Jadi sedikit terbalik sama prediksi gue, tapi tetap kita akan bertemu dengan Benfica. Walaupun secara matematika Chelsea kemungkinan besar akan menang melawan Benfica di game kali ini, tapi kita nggak bisa menganggap enteng atmosfer yang ada ya, karena kita tahu para fans Benfica ini selalu siap untuk mensupport timnya di lapangan ya di Club World Cup kali ini. Setiap pertandingan Benfica itu selalu full ya, selalu ada supporter-supporter Benfica yang menyemangati mereka, dan itu kelihatannya sangat mempengaruhi permainannya Benfica di Club World Cup 2025 ini. Nah, kalau dari sisi Chelsea sendiri, gue melihat Maresca kayaknya sudah selesai untuk melakukan eksperimennya di 3 game awal ya. Dan kalau kita lihat, memang ada eksperimen yang sukses, ada juga eksperimen yang kurang sukses. Kalau dilihat dari game Flamengo sendiri, gue nggak bisa bilang bahwa itu salah satu eksperimen gagal, tapi yang gue garis bawahin adalah bagaimana Maresca mencoba untuk melakukan full rotation di Club World Cup 2025 ini sehingga bisa memaksimalkan seluruh potensi pemain yang ada di Chelsea untuk musim depan ya. Kalau kita lihat ya, Benfica ini grafik permainannya ini progresnya cukup signifikan ya, dari yang awalnya hanya bermain imbang melawan Boca Junior, terus kemudian dia bisa berhasil menang melawan Auckland City ya, yang memang kalau kita tahu Auckland City ini adalah salah satu tim semi pro ya sebenarnya, tapi dia menang 6-0. Kemudian dia menang juga melawan Bayern Munchen 1-0 ya. Di pertandingan terakhir ini memang secara statistik Benfica tidak begitu banyak menguasai permainan. Tapi kita lihat berapa klinis Benfica bisa menyelesaikan seluruh peluang yang mereka dapatkan ya, dan bisa menjaga keunggulannya sampai menit terakhir, dan itu menurut gue salah satu faktor penting untuk mengarungi ke knockout stage di Club World Cup kali ini ya. Dan tentu secara statistik permainan, Chelsea jauh lebih unggul daripada Benfica di Club World Cup 2025 ini. Tapi di group stage sendiri, Chelsea kalah melawan Flamengo ya, dan akhirnya hanya bisa mengumpulkan 6 poin, sedangkan Benfica berhasil mengumpulkan 7 poin ya. Cuma kalau kita lihat dari turnamen-turnamen yang ada ya, terutama di gelaran Club World Cup atau FIFA World Cup ya, di khususnya untuk negara-negara, salah satu faktor yang paling penting untuk memenangkan satu pertandingan di
fase knockout ini adalah defense, dan itu menjadi modal utama yang sudah dimiliki oleh Benfica menurut gue. Bagaimana dia bisa menjaga hanya kebobolan 2 gol ya saat melawan Boca Juniors di fase grup, dan itu bisa menjadi salah satu moral booster mereka untuk melaju ke knockout stage ya. Jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan menurut gue di pertandingan kali ini adalah Benfica akan bermain low block dengan counter attack cepat, mengandalkan para sayap terutama Di Maria ya. Walaupun secara speed mungkin Di Maria tidak secepat dulu, tapi kita nggak tahu apakah Di Maria akan stand out, karena Di Maria ini selalu bisa membawa sesuatu yang berbeda ya di setiap turnamen, terutama turnamen-turnamen knockout seperti Club World Cup kali ini ya. Nah, di lini belakang sendiri Benfica memiliki Nicolas Otamendi yang jelas sudah memiliki pengalaman ya untuk melawan tim-tim seperti Chelsea. Dan gue yakin nih pasti pertandingannya akan sangat sengit ya antara Benfica melawan Chelsea. Di Chelsea sendiri, gue yakin Maresca sudah berusaha untuk mencari antitesis low block atau permainan counter attack yang akan dimainkan oleh Benfica, dan ini merupakan ujian utama pertama yang akan harus dilalui oleh Enzo Maresca, terutama jika dia ingin melaju lebih jauh lagi nanti buat next season di Champions League ya, karena Benfica ini salah satu penggambaran tim di Champions League yang akan dihadapi Chelsea di musim depan. Tipikal tim dengan permainan low block sendiri bukan sesuatu yang baru buat Chelsea ya, walaupun kita sempat dibuat kewalahan di musim lalu, terutama di paruh musim kedua ya, bulan-bulan Januari sampai Maret. Kita cukup kedodoran dan kehilangan banyak poin melawan tim-tim counter attack dan low block seperti ini. Tapi gue yakin di gelaran Club World Cup kali ini Chelsea sudah bisa lebih siap ya, terutama dengan adanya Delap yang membuat kita punya optimisme untuk nge-breakdown low block. Dan kalau teman-teman ingat, gue pernah bikin kenapa Maresca merekrut Delap, itu salah satunya adalah kemampuan dia untuk membreakdown pertahanan low block tim-tim Premier League ya, dan itu akan diuji di pertandingan melawan Benfica kali ini. Cara starting line up, ini dia starting line up yang akan gue prediksi dimainkan di pertandingan melawan Benfica ya di round 16 ini. Di posisi goalkeeper tetap akan diisi oleh Robert Sanchez ya sebagai kiper utama, karena sebelumnya Jorgensen sudah dimainkan, tapi menurut gue di fase knockout ini Maresca tidak akan memainkan tim eksperimen lagi, dia akan langsung memainkan first team ya yang benar-benar bisa membawa Chelsea melaju jauh di fase knockout ini. Untuk backline 4 itu ada Marco Correa di sebelah kiri, ada Liva Colwill ya, dan Tosin Adarabioyo yang menurut gue sekarang sudah matang banget dan saatnya menjadi first team player. Di posisi right back ini gue akan menurunkan Caicedo dulu di awal, karena Reece James itu kita butuhkan terutama saat adanya deadlock ya, atau ada perpanjangan waktu sampai ke penalty shootout. Tapi Caicedo hadir di sini untuk menyeimbangkan lini pertahanan dan lini serang ya, karena pasti invert midfield seperti Caicedo ini sangat dibutuhkan melawan tim-tim counter attack untuk breakdown serangan mereka dari half field ya. Jadi gue berharap hadirnya Caicedo di posisi right back ini bisa membawa stabilitas di dalam build up play ataupun defensive transformation dia Chelsea di pertandingan kali ini ya. Untuk lini tengah itu ada Enzo Fernandez dan Romeo Lavia. Sebenarnya gue pengen antara Romeo Lavia atau Andre Santos, tapi berdasarkan press con dari Maresca sendiri, dia butuh waktu lebih lama lagi untuk mengakses Andre Santos ini ya, posisi terbaiknya ada di mana. Jadi kemungkinan untuk game melawan Benfica ini gue akan memasang Romeo Lavia sebagai tandemnya Enzo Fernandez di pertandingan melawan Benfica ini. Tentu kita udah tahu bagaimana tiga midfield ini dimainkan ya, sistemnya akan seperti apa. Enzo Maresca sudah tahu betul dan para pemain juga sudah sangat matang memainkan permainan seperti ini. Dan gue berharap adanya tiga lini tengah ini
bisa membuat jangkar yang sangat luar biasa efektif ya di lini tengah Chelsea, dan Enzo Fernandez bisa memaksimalkan permainannya ya untuk memberikan GA di pertandingan kali ini, karena Enzo Fernandez ini salah satu pemain terbaik yang kita punya di Club World Cup 2025 ini so far, dan terbukti di beberapa gelaran kompetisi eh, dengan format seperti ini ya, Enzo Fernandez ini selalu stand out ya bersama Argentina, dan gue berharap semoga pengalaman yang dia punya itu bisa dimaksimalkan di Club World Cup 2025 kali ini. Untuk lini depan, trio winger dan nomor 10 kita ada Cole Palmer ya, tentu saja akan dimainkan setelah diistirahatkan di pertandingan ketiga kemarin ya, dan tentunya dia sangat fresh, dan gue berharap Cole Palmer ini bisa menemukan apa ya, sparknya lagi ya, dan membawa tim ini menuju sampai akhir turnamen ya sejauh mungkin. Dan gue yakin Cole Palmer pasti punya impact di pertandingan kali ini. Di left wing itu gue berharap Terrick George dimainkan dari awal, karena kita lihat bagaimana eksploitasi Terrick George ini bisa sangat dimanfaatkan ya untuk mengobrak-abrik backnya Benfica. Karena Madueke bukannya jelek, tapi gue lebih memilih Terrick George untuk dimainkan ya, terutama saat nanti ada possibility melakukan penalti. Gue rasa Madueke memiliki pengalaman yang lebih cukup ya, dan dimainkan dari mungkin menit-menit 60 atau 70 untuk mengescalate serangan dari Chelsea saat terjadi deadlock ya. Di right back ada Pedro Neto, dan gue berharap direct ball dari Pedro Neto ini bisa sangat dimanfaatkan di pertandingan kali ini. Bagaimana dia bisa mendeliver passing ya ke opposite box dan diselesaikan oleh Liam Delap ya. Dan pemain nomor 9 tentu Liam Delap akan gue pasang di pertandingan kali ini, dan gue sangat berharap dia membawa impact yang sangat signifikan di pertandingan kali ini ya. Membuktikan bahwa dirinya sangat layak bermain sebagai starting line up-nya Chelsea dengan bisa memecahkan formasi low block ataupun counter attack dari Benfica ya. Untuk beberapa pergantian kemungkinan Andre Santos akan dimainkan ya. Esugo juga kemungkinan akan dimainkan untuk menambah benteng pertahanannya kita ya, dan mungkin ada beberapa pergantian di lini depan seperti Mark Gu dan Madueke menurut gue ya di pertandingan kali ini. Coba kita lihat aja. Semoga tidak perlu sampai extra time atau penalti ya. Jadi kita bisa menang di 90 menit. Untuk key player gue berharap si Liam Delap ya bisa menyumbangkan brace di pertandingan kali ini, karena prediksi skor gue mungkin 2-1, jadi cukup ketat ya. Walaupun mungkin secara statistik permainan Chelsea akan sangat menguasai permainan ini, tapi kita tahu bagaimana efektifnya counter attack Benfica dan pemain-pemain pengalamannya yang bisa membawa perubahan di dalam satu pertandingan ini ya. Nah, itu dia guys, starting 11 dan match Benfica melawan Chelsea menurut versi gue. Bagaimana kalau menurut versi kalian? Coba tulis di kolom komen kira-kira berapa skor yang akan terjadi di pertandingan kali ini, dan apakah Chelsea mampu melalui Benfica dan kita advance ke next stage ya, antara Botafogo atau Palmeiras. Kalau bertemu Palmeiras tentu akan sangat seru banget, tapi gue gak yakin Estevao akan dimainkan melawan Chelsea ya, karena mungkin ada rules-rules yang sudah disepakati sebelumnya antara Palmeiras dan Chelsea. Dan semoga aja prediksi gue ini menjadi real ya, 2-1 kita bisa menang dan melaju ke stage berikutnya sampai kita ke semifinal dan berusaha fight untuk sejauh mungkin ya. Dan seperti biasa Chelsea biasanya selalu membawa kejutan ya di fase-fase knockout seperti ini, karena itu adalah DNA kita ya. Itu aja guys, ketemu lagi bareng gue Nanda Sugiono di video berikutnya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Suara gue belum balik bener, sorry banget, supaya semoga tidak mengganggu kalian untuk menikmati video ini ya. Tetap dukung Chelsea, watch the blue, always be blue, up the Chelsea.